Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Injil Lukas dan telah mencapai pasalnya yang ke-11. Siapkan Alkitab Anda dan ikuti pelajaran ini supaya Anda mendapatkan manfaat dari semua yang akan diajarkan dalam episode hari ini. Miliki firman Tuhan, simpan firman di dalam hatimu, penuhi firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa topik utama dalam pasal 11 ini? Pasal 11 adalah salah satu pasal terkaya. Kenyataannya, Injil Lukas secara umum kaya dan penuh dengan pengajaran. Pada awalnya berbicara tentang berdoa. Apa yang disebut dengan teladan doa, kemudian ada perumpamaan tentang berdoa. Setelah itu, pasal ini berbicara tentang Beelzebul. Kemudian tanda Nabi Yunus, lalu mata sebagai pelita tubuh. Akhirnya terjadilah perbincangan yang panjang, teguran terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan terhadap apa yang mereka tunjukkan permusuhan terhadap kebenaran dan dari kemunafikan. Tuhan tidak tahan dengan permusuhan atau kemunafikan. Baik. Dalam ayat 1 sampai 13, Tuhan berbicara tentang berdoa. Tetapi sebelum berbicara tentang berdoa, dia sendiri yang berdoa. Ya. Kemudian dia berbicara dengan mereka tentang doa, yang oleh sebagian orang disebut doa Bapa kami. Dimulai dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, hingga selesai. Mohon jelaskan pada kami, apakah doa ini disebut doa Bapa kami? Apa sifat dari doa ini? Dan apa tujuannya? Kita mungkin juga perlu mempertimbangkan gagasan baik lainnya, karena Injil Lukas, seperti yang kita pelajari di pendahuluan, Lukas mengikuti semua hal dengan cermat untuk menulis catatan yang teratur. Ini berarti bahwa ia membahas hal-hal secara berurutan. Mengapa doa disebutkan di sini? Sebab pada ayat-ayat sebelumnya Lukas berbicara tentang mendengarkan firman Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan dia, seolah-olah Lukas ingin memberitahu kita, ini perintahnya. Kamu mendengarkan kata-kata Tuhan, dan ketika kamu melakukannya, kamu juga akan berbicara Kepada Tuhan. Kita menemukan misalnya di dalam surat Ibrani pasal 4, sebab firman Allah hidup dan kuat, sebab imam besar yang kita punya, marilah kita dengan penuh keberanian. Juga dalam Efesus 6, seluruh perlengkapan senjata Allah. Terimalah pedang roh yaitu firman Allah, berdoalah selalu dengan segala doa dan permohonan dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Adapun doanya yang Anda maksud, beberapa orang menyebutnya doa Bapa kami. Sebenarnya mereka salah. Mengapa? Karena Kristus tidak dapat mengucapkan doa seperti itu. Mengapa? Karena sebagian darinya mengatakan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Apakah Kristus melakukan dosa-dosa yang untuknya ia meminta pengampunan? Ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, apakah dia mengaku dosa? Dosa jauh dari dia. Dia kudus. Jadi Kristus tidak dapat mengucapkan doa seperti itu. Kita yang mengucapkannya. Oleh karena itu lebih baik menyebutnya sebagai teladan doa daripada doa Tuhan. Mengapa menjadi teladan? Karena terorganisir, singkat, dan terfokus. Karena bersifat komprehensif. Dan juga tidak egois. Di dalamnya kita berbicara dalam bentuk jamak, bukan tunggal. Saya berdoa bagi saudara-saudara saya seperti saya berdoa bagi diri sendiri. Tujuan dari doa ini tidak untuk diucapkan secara teratur sebagai bacaan.
Hal ini dimaksudkan untuk menjadi panduan, teladan bagi kita tentang cara berdoa, bagaimana mengucapkan doa kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya gagasan membaca doa ini bertentangan dengan kata pertama di dalamnya. Apa kata pertama dalam doa ini? Ketika Anda berdoa, Bapa kami. Jika hubungan saya dengan ayah saya tidak lain hanyalah potongan-potongan bacaan, yang saya katakan kepadanya di pagi, siang, dan malam, dan ketika saya bertemu dengannya di jalan, saya mengatakannya, ini hal yang salah. Hal yang salah. Jika dia adalah ayah saya, maka saya harus berbicara dengan bebas kepadanya. Mengungkapkan apa yang saya rasakan pada saat saya bersamanya. Saya pikir inilah yang dimaksud Kristus. Setelah mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, yang Anda katakan harus disebut sebagai teladan doa, Tuhan memberi mereka perumpamaan tentang berdoa. Ya. Apa yang dikatakan tentang berdoa? Nah, perumpamaannya di sini sebut perumpamaan orang yang meminjam roti. Ada perumpamaan lain di akhir pasal 18 disebut perumpamaan hakim yang tidak benar. Menurut saya, dua perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang seorang pria dan perumpamaan lainnya tentang seorang wanita. Seolah Tuhan mendorong pria dan wanita dimanapun untuk berdoa. Dalam perumpamaan orang yang meminjam roti atau perumpamaan tentang 3 sahabat atau teman dalam kesulitan, seorang pria pergi untuk meminta temannya dan ini adalah hal yang bagus untuk dilakukan dalam berdoa. Saya datang kepada Tuhan yang kaya dan yang memberi dengan limpah untuk meminta. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Saya adalah seorang teman yang pergi ke seorang teman untuk meminta seorang teman lagi. Ada teman yang sangat kaya dan ada teman yang membutuhkan dan seorang teman yang berdoa. Saya pikir ini adalah gambaran yang indah dari berdoa. Baik, terima kasih. Bagaimana Kristus memberikan gambaran Allah Bapa dalam perumpamaan ini? Dengan kata lain, siapakah Tuhan bagi kita? Kita mengatakan bahwa Tuhan adalah seorang ayah. Seperti yang kita lihat dalam teladan doa, dia juga seorang teman seperti yang kita lihat di sini. Tetapi kita harus tahu bahwa perumpamaan ini dan juga perumpamaan hakim yang tidak benar mengajari kita melalui paradoks dan bukan melalui korespondensi. Apa artinya? Dalam perumpamaan hakim yang tidak benar, apakah Tuhan adalah hakim yang tidak adil? Tentu saja tidak. Hal itu jauh darinya. Apakah, perhatikan, ada 5 hal yang Tuhan tidak pernah bisa lakukan. Dalam perumpamaan ini, dalam ayat 6, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Kita paham bahwa ini mengacu kepada roh yang dengannya saya datang kepada Tuhan untuk berdoa bagi orang lain. Ini paradoksnya, masakan ia yang di dalam rumah itu? Apakah Tuhan berurusan dengan kita seperti ini? Apakah dia menjawab di dalam sementara aku berdiri di luar pintu? Kedua, dia berkata, jangan mengganggu aku. Ketika saya berdoa, apakah Tuhan berkata, jangan ganggu aku? Apakah dia berkata, kamu mengganggu saya siang dan malam ketika kamu berdoa? Apakah Tuhan melakukan itu? Ketiga, pintunya tertutup. Apakah pintu Tuhan tertutup? Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Apakah Tuhan tidur? Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Apakah Tuhan berkata, aku tidak bisa? Inilah paradoksnya, jika seorang teman melakukan itu, apakah Tuhan akan melakukan hal yang sama? Sebuah paradoks yang hebat. Ini mengajarkan kita untuk gigih dan setia dalam doa kita. Tuhan menjamin doa kita akan dikabulkan. Benar, Yesus mengakhiri perkataannya tentang berdoa di ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Ayat 20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah datang padamu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memiliki jemari seperti manusia? Dan mengapa mengusir setan dikaitkan dengan jari Tuhan? Apa yang dimaksud dengan jari Tuhan? Kita membaca dalam Alkitab tentang tangan Tuhan, jari Tuhan dan jari Tuhan. Misalnya, Ayub berkata, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Tuhan membentuk manusia dengan tangannya. Tetapi ketika kita membaca tentang, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, langit dan bumi,
adalah karya dari jari-jari Tuhan. Mujizat dan pekerjaan besar dilakukan hanya dengan jari Tuhan. Tentu saja yang dimaksud bukanlah jari-jari literal karena Tuhan adalah roh. Ketika kita bicara tentang mata Tuhan dan tangan Tuhan, ini semua adalah metafora. Untuk mengilustrasikan sebuah gambaran. Kayak ilustrasi sebuah gambaran. Jari Tuhan berarti bahwa pekerjaan itu tidak mungkin merugikan Tuhan lebih dari satu jari. Jadi ini tentang kuasa Tuhan. Tepat. Kristus mengusir setan dengan jari Tuhan, yaitu dengan kuasa Tuhan. Dalam konteks ini, Saudara Yusuf, mereka berkata bahwa Kristus ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu dari setan. Ya. Mereka menganggap kuasa yang dengannya Kristus mengusir setan berasal dari Beelzebul. Siapakah Beelzebul dan bagaimana Kristus menjawab tuduhan mereka? Beelzebul adalah salah satu nama setan. Kata Beel berarti tuan dan Zebul berarti sampah. Terkadang ia dipanggil Beelzebub. Zebub artinya lalat. Tentu saja kita tahu bagaimana sampah menarik lalat. Setiap kali ada sampah, ada lalat. Ini adalah gambaran dari roh-roh jahat. Setan digambarkan sebagai lalat karena setiap kali dia diusir, dia akan datang kembali. Anda tidak bisa mengusirnya, persis seperti lalat. Ketika iblis mengarahkan pandangannya pada seseorang, dia mendesaknya dengan gagasan yang sama selama jutaan kali. Faktanya, Kristus tidak jauh dari segala kemuliaan untuk melakukannya. Ini penistaan melawan Roh Kudus. Jelas dalam Matius 12 ketika Kristus memberitahu mereka bahwa mereka jatuh ke dalam dosa yang tidak dapat diampuni. Sebenarnya Kristus mengatakan tentang dirinya dalam ayat 22 bahwa dialah yang lebih kuat yang datang ke tempat orang kuat itu. Siapa orang kuat itu? Iblis. Siapa yang lebih kuat? Kristus. Karena yang terkuat menjarah barang milik yang kuat, dia harus mengikatnya terlebih dahulu. Apakah ini terjadi? Jawabannya ya. Di mana Kristus mengikat iblis? Di padang gurun ketika dia diuji. Ketika iblis merasa bahwa dia tidak berdaya dan bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kristus. Pada saat itu, Kristus mengikatnya di padang gurun kemudian mengambil alih barang-barangnya seperti yang kita baca dalam keajaiban dari orang bisu yang tidak bisa berbicara. Matius memberitahu kita bahwa dia buta dan bisu. Dia tidak bisa melihat atau berbicara. Ia tidak bisa melihat untuk menyelamatkan dirinya. Dan tidak bisa berteriak meminta orang lain untuk menyelamatkannya. Saudara Yosef, dalam ayat 24, Kristus berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Maukah Anda menanggapi bagian ini dari sudut moral dan dispensasional? Arti dari kata-kata ini yang diucapkan oleh Kristus. Dalam Matius 12 kita baca kata-kata yang sama yang ditambahkan Kristus. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat adalah bangsa Yahudi. Ketika mereka pergi ke pembuangan Babel, roh najis yang menyembah berhala diusir dari mereka. Ketika mereka kembali dari Babel, kita tidak mendengar tentang penyembah berhala, namun Kristus datang kepada mereka. Namun dia ditolak. Dan itulah sebabnya rumah itu kosong, disapu dan ditertibkan dengan hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sama sekali tidak penting bagi Tuhan, seperti yang akan dijelaskan oleh sisa pasal ini. Maksud saya beberapa praktek ritual yang tidak memiliki nyata sama sekali. Itu sebabnya roh najis akan kembali untuk angkatan ini di masa depan setelah pengangkatan gereja. Itu akan tinggal dalam manusia itu dan keadaan terakhirnya akan lebih buruk dari yang pertama. Kapan ini akan terjadi? Kita baca dalam 2 Tesalonika 2 misalnya bahwa nabi palsu itu duduk di bait Allah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Manusia dosa. Dalam Matius 24 ayat 15 kita juga membaca tentang pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel. Sekali lagi dalam Wahyu 13 kita baca bahwa semua ini akan terjadi pada generasi yang jahat ini setelah pengangkatan. Selain itu, jika seseorang menyingkirkan roh najis tetapi Kristus tidak datang untuk tinggal dalam dia, orang ini tidak memiliki jaminan. Sekali lagi, roh najis akan kembali dan tinggal di dalam dia. Jadi keadaan terakhir yang lebih buruk daripada yang pertama. Bagaimana Kristus memberkati mereka yang mendengar firman Allah? Di bagian selanjutnya. Ketika seorang wanita berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau, Kristus berkata kepadanya, yang berbahagia ialah
mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kristus tidak hanya memberkati mereka yang mendengar firman Tuhan, tetapi juga mereka yang mendengar dan memeliharanya. Saudara Yosef, ayat-ayat dari 29 hingga 32 mengatakan, ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Mohon tanggapi Yunus dan Salomo. Dan apa yang orang Niniwe dan Ratu dari Selatan lakukan? Sebenarnya, saudara, ayat kita bisa melihat di sini aplikasi ganda, moral dan dispensasi. Moralnya, yaitu Yunus menceritakan kepada kita tentang penderitaan Kristus. Dan Salomo memberitahu kita tentang kemuliaan setelah penderitaan. Kemuliaan setelahnya. Yunus juga bercerita tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu pertobatan. Sedangkan Ratu dari Selatan tidak bertobat karena tidak perlu bertobat. Dia datang dengan ararakan besar kepada Salomo. Seolah keselamatan memiliki dua sisi negatifnya yaitu pertobatan, dan sisi positifnya yaitu datang kepada Tuhan. Jika kedua hal tidak dilakukan, jika saya tidak bertobat dan datang kepada Tuhan, tidak ada keselamatan. Apakah datang kepada Tuhan adalah iman? Ya. Jadi ini berarti pertobatan dan Tepat. iman? Baik. Jadi kita telah melihat pertobatan dan iman. Ya. Dan memang lebih besar daripada Salomo. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dari ayat yang ke-33 hingga 36 berbicara tentang pelita, tentang mata sebagai pelita tubuh. Apa hubungan antara mereka dan ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas? Silakan Saudara Yosef. Kita belajar bahwa Lukas menulis secara berurutan. Dia menulis kisah secara teratur. Jadi ini adalah pertanyaan yang bagus. Mengapa setelah menyebutkan berbagai kemuliaan Kristus bahwa dia lebih besar dari Yunus dan lebih besar dari Salomo? Mengapa setelah itu dia berbicara tentang pelita tubuh yang adalah mata? Seolah Lukas ingin mengatakan bahwa orang yang tidak melihat kebesaran Kristus memiliki mata yang lemah dan tidak terlihat dengan baik. Bahkan kebesaran Kristus menunjukkan jenis mata yang kita miliki. Saat mata Anda baik, seluruh tubuh Anda penuh cahaya. Namun saat mata Anda buruk atau rusak, tubuh Anda penuh kegelapan. Terima kasih Tuhan karena Dia memberi kita mata yang bisa membedakan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuatnya terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Faktanya Kristus lebih besar dari Salomo, dari Yunus, dan lebih besar dari Bait. Seperti yang kita baca dalam Matius pasal 12. Ini adalah mata yang diberkati Tuhan dengan anugerah penglihatan dan ketajaman. Terima kasih Saudara Yosef. Dalam ayat 37-44, Tuhan mencela orang-orang Farisi. Ayat-ayat tersebut juga menceritakan tentang sejumlah penderitaan. Mengapa Kristus mencela mereka dan penderitaan macam apa yang dialami di sini? Tuhan mencela mereka karena Dia tidak tahan dengan kemunafikan. Orang-orang itu adalah orang-orang munafik. Jadi saat Dia berbicara, seorang Farisi meminta Dia untuk makan bersamanya. Jadi Dia masuk dan duduk untuk makan. Tuhan pergi ke rumah Lewi, seorang pemungut cukai. Di sini Dia memasuki seorang Farisi, pria yang bertanya kepadanya. Dalam pasal 14 kita membaca bahwa Dia masuk ke rumah salah satu penguasa orang Farisi. Dalam Lukas 16 kita membaca bahwa Dia masuk ke rumah salah seorang pemungut cukai. Tuhan memasuki semua rumah. Faktanya ketika Dia masuk, Dia bersinar. Itulah mengapa orang Farisi dalam ayat 38 heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Intinya di sini bukan hanya mencuci tangan demi kebersihan, melainkan mencuci tangan dengan cara tertentu yang ditentukan oleh para tetua.
Anda mencuci tangan dengan sejumlah air dengan cara tertentu. Jika Anda tidak melakukan itu, Anda secara ritual najis. Tuhan tidak tunduk pada tradisi para tua-tua karena Dia menganggap mereka tidak berpengaruh. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan memberitahu mereka dalam ayat 40, hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Baik, mereka selalu peduli bagian luar Ya, dan mengabaikan bagian dalam. Tuhan ingin melihat bagian dalamnya bersih sebelum melihat bagian luar. benar. Bagaimana cara membersihkan bagian dalam? Saya tidak bisa melakukan itu. Mengapa mereka lebih mementingkan bagian luar daripada bagian dalam? Pertama, karena lebih mudah merawat bagian luarnya. Kedua, karena bagian luar terlihat. Orang tidak bisa melihat hati. Jadi saya mungkin memiliki banyak kebencian, permusuhan, kenajisan di hati saya, namun di dalamnya hanya Tuhan yang melihatnya. Itu sebabnya Tuhan membenci dan memperingatkan terhadap kemunafikan semacam ini, yaitu memiliki penampilan yang tidak berhubungan dengan realita Anda. Lalu bagaimana cara membersihkan bagian dalam? Jawabannya adalah Tuhan. Anda dapat melakukan ini hanya melalui kasih karunia, iman. Dalam pasal 15 kita membaca menyucikan hati mereka dengan iman. Saudara Yosef ayat 49 mengatakan, sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Saya ingin berhenti di sini. Di awal pasal ini kita melihat jari Tuhan, dan bagaimana Kristus mengusir setan dengan jari Allah. Anda menjelaskan bahwa jari Tuhan berarti kuasa Tuhan. Ya. Di sini hikmat Tuhan. Ya, Hikmat Tuhan seolah-olah dikatakan bahwa ada misi, tetapi Tuhan tidak akan campur tangan untuk menyelamatkan para misionaris. Dia akan membiarkan mereka melewati kesulitan, dianiaya, dan dibunuh. Hikmat Allah dalam Matius 23 adalah Kristus sendiri yang berbicara. Bagian ini mungkin menjadi masalah bagi sebagian penonton. Apakah itu kuasa Tuhan atau hikmat Tuhan? Mengapa Tuhan terkadang menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan kita? Dan di sisi lain dia mengizinkan kesulitan, penganiayaan, dan pembunuhan mendominasi peristiwa ini. Di mana Tuhan di tengah-tengah peristiwa ini? dalam 1 Korintus, Paulus berkata, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus artinya kita memberitakan Kristus. Siapa Kristus? Kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Lalu katanya, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tak ada kelemahan dalam Tuhan, hal ini jauh dari Dia. Tak mungkin ada kebodohan dalam Tuhan, hal ini jauh dari Dia. Tetapi orang-orang dalam kebodohan mereka dan dalam kelemahan mereka menuduh Allah dengan kebodohan. Faktanya mereka melakukan ini. Dan kelemahan, ya mereka melakukan ini. Ketika mereka melihat Kristus disalibkan, tidak bisakah Tuhan membela putranya? Mereka tidak tahu. Kami memberitakan Kristus kuasa Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini adalah hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan yang diperlihatkan dalam salib Kristus dengan siapa kita berkhotbah dan siapa satu-satunya jalan menuju keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya tahu Anda memiliki tanggapan pada ayat 50. Jadi, bisakah kita mengakhiri episode ini dengan tanggapan ini? Ayat 50 mengatakan supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah bertumpah sejak dunia dijadikan. Kemudian dia menyebut martir pertama, yaitu Habel dalam Kejadian pasal 4. Dan martir terakhir Zakaria yang mati di antara mezbah dan rumah Allah. Di sini saya melihat kumpulan pengetahuan dan kumpulan tanggung jawab. Ini jelas, misalnya dalam kisah Belsasar dalam Daniel pasal 5, ketika sebuah tangan muncul dan menulis mana-mana takal ufarsin. Tidak ada yang bisa menjelaskan kata-kata itu kecuali Daniel. Daniel menceritakan kisah ayahnya, Nebukadnezar. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Anda berada dalam masalah besar karena Anda tahu
Dan saya pikir kita yang ada di akhir zaman telah mengetahui terlalu banyak dan telah melihat terlalu banyak. Kita telah melihat banyak contoh. Firman Tuhan berbicara kepada kita dengan sangat jelas. Firman-Nya ini dan firman yang kita baca dalam Matius 24 adalah kumpulan pengetahuan. Kumpulan pengetahuan membuat penilaian lebih sulit dan jauh lebih berbahaya. Itulah sebabnya sangatlah berbahaya meremehkan wahyu Allah dan firman-Nya di dalam kitabnya yang agung. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah sampai di akhir episode. Tuhan memberkati Anda. Apa yang telah Anda pelajari? Kita belajar 3 ungkapan dalam hubungannya dengan Tuhan. Tangan Tuhan. Ketika Ayub berkata, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Tentang jari Tuhan, seperti yang kita baca di Mazmur. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, dalam pasal ini kita belajar tentang jari Tuhan yang membuat semua keajaiban. Ini semua menunjukkan kuasa Tuhan. Kita belajar tentang orang yang meminjam roti yang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus datang kepada Tuhan tidak hanya untuk berdoa bagi diri sendiri. Dan jika seorang teman dalam perumpamaan ini menjawabnya dari dalam dan berkata kepadanya, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup. Pintu Tuhan selalu terbuka untuk kita, tidak pernah tertutup untuk kita. Dia selalu memberitahu kita, aku memberikan kamu pemberian yang terbaik. Dia hanya ingin kita untuk meminta, maka semuanya diberikan kepada kita. Pada awal pasal ini, kita melihat Yesus berdoa. Dalam ayat terakhir dari pasal 10, kita melihat Maria mendengarkan kata-katanya. Ada perintah di sini. Pertama, dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian, berbicaralah dengan Tuhan. Bagian ini berhubungan dengan Ibrani 4. Betapa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Akhirnya ada undangan untuk datang dengan berani ke tata kasih karunia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini, kita belajar bahwa jari Tuhan berarti kekuasaan Tuhan. Namun ada juga hikmat Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang kami katakan tentang kuasa Tuhan dan juga tentang hikmat Tuhan yang telah kami bahas di episode ini mungkin menjernihkan kebingungan di benak banyak orang. Apakah Tuhan berkuasa atau tidak? Ketika Dia menyembuhkan, Dia adalah yang Maha Kuasa. Tetapi ketika Dia meninggalkan orang yang tidak sembuh, ini terjadi bukan karena Dia lemah, tetapi karena ada hikmat di dalam Dia. Karena Tuhan berkuasa, Dia dapat campur tangan dengan menyelamatkan kita. Dan karena kebijaksanaannya, Dia terkadang membiarkan orang tetap sakit, tahanan tetap di penjara, dan orang-orang yang terhilang untuk tetap berada dalam kerugian dan kesulitannya. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia juga bijaksana. Untuk memahami hal ini, mintalah hikmat Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jangan menggerutu. Jangan salahkan Tuhan. Datanglah kepadanya dengan keluhan, pertanyaan, dan kebingungan Anda, dan mintalah hikmat daripadanya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.